warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, di sini ustazah akan menceritakan kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal sangat dimuliakan karena banyak memiliki ilmu. Beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kepandaiannya. Sejak kecil, Nabi Idris alaihi salam adalah salah satu seorang yang sangat gemar dan rajin dalam belajar. Nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Aknub. Beliau lahir di Babylon. Pemberian nama Idris diberi karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam alaihissalam dan Said. Nabi Idris alaihissalam banyak menerima suhuf sebanyak 30. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 30 lembaran kitab suci kepada Nabi Idris yang berisi berupa pedoman dan ajaran untuk disampaikan kepada kaumnya. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam berjumpa dengan malaikat Israel, yaitu malaikat penyabut nyawa. Beliau meminta kepada malaikat untuk diperlihatkan surga dan neraka. Atas izin Allah, Nabi Idris alaihissalam diberi kesempatan untuk masuk dan melihat surga dan neraka. Setelah melihat surga, Nabi Idris alaihissalam tidak ingin meninggalkan surga, tetapi ia ingin tetap di sana. Atas izin Allah, Allah cabut nyawa Nabi Idris alaihissalam dan Allah tetapkanlah dia di dalam surga dan kekal di dalamnya. Perjalanan dakwah Nabi Idris alaihissalam. Kaum Nabi Idris adalah kaum Bani Qabil. Kaum tersebut kaum yang tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah api. Pada saat itu Nabi Idris alaihissalam sangatlah gigih untuk memperjuangkan agama Allah, tetapi beliau tetap berdakwah dalam keadaan sabar menghadapi kaum-kaumnya. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Idris alaihissalam senantiasa mengalami berbagai rintangan. Beliau sering mendapatkan ejekan dan celaan dari kaumnya. Namun kesabarannya ini senantiasa membuatnya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa seminggu Nabi Idris alaihissalam berdakwah, 3 hari dan 4 harinya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diutus Allah untuk berdakwah ke wilayah Irak kuno. Namun di beberapa riwayat disebut bahwa Idris alaihissalam diutus berdakwah ke Mesir. Nabi Idris alaihissalam juga pernah mengajak kaumnya untuk berhijrah ke Mesir di kota Memphis. Pada awalnya kaum Nabi Idris alaihissalam menolak ajakannya tersebut. Mereka mengeluh karena kota Mesir adalah salah satu kota yang tandus. Namun setelah diyakini oleh Nabi Idris alaihissalam, pada akhirnya kaumnya juga mengikut. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Idris alaihissalam dengan kemampuan dan kepandaian di berbagai bidang ilmu. Pertama, manusia pertama yang bisa baca dan tulis. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang bisa membaca dan menulis dengan kalam pena. Beliau juga bisa menguasai semua bahasa. Kedua, menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Nabi Idris alaihissalam menguasai berbagai ilmu. Yang pertama, ilmu perbintangan. Yang kedua, ilmu matematika. Yang ketiga, ilmu arsitektur. Yang keempat, hingga ilmu alam. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai orang yang pertama yang menjahit pakaian. Beliau mampu membuat kain, merancang dan menggunting dan menjahitnya hingga menjadi pakaian. Pada saat itu, semua manusia menggunakan kulit hewan untuk menutupi auratnya. Hikmah dan teladan Nabi Idris alaihissalam. Ada banyak sikap dan teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam, antara lain, yang pertama, punya semangat belajar di berbagai ilmu pengetahuan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi Idris alaihissalam banyak memiliki kepandaian dan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi Nabi Idris alaihissalam dengan kepandaian naik kuda serta cara berternak. Yang kedua, rendah hati. Nabi Idris alaihissalam tidak pernah sombong dan sangat mencintai kebenaran. Pasalnya, hatinya dipenuhi dengan kebaikan dan kemuliaan.
Kecerdasan, kepandaian, kegigihan, serta kecintaan terhadap kebenaran Nabi Idris alaihissalam tertuang di dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 56-57. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana sidqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat tinggi. Beliau suka tertunduk, sujud, bahkan menangis apabila mendengar atau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang ketiga, gigih, berani, dan sabar. Selain cerdas dan pandai, Nabi Idris dikenal punya keberanian yang hebat. Beliau sering mencapai kemenangan di peperangan dan bahkan tak takut untuk kematian. Oleh sebab itu, Nabi Idris alaihissalam diberi gelar Asadul Asad, yang artinya singa dari segala singa. Selama berdakwah, Nabi Idris alaihissalam mengajarkan ke kaumnya dengan penuh kesabaran dan semangat agar kaumnya senantiasa untuk mengerjakan sholat, zakat, dan puasa. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Yang keempat, bertindak tegas. Walaupun dikenal punya sifat sabar, Nabi Idris alaihissalam suka bertindak tegas, terutama kepada kaum kafir yang zalim. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang soleh, pandai, gigih, dan rendah hati. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Idris alaihissalam menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran kebenaran pada kaumnya. Semoga kisah Nabi Idris alaihissalam semasa hidupnya tadi bisa menjadi teladan bagi diri kita sendiri. Sekian kisah Nabi Idris alaihissalam pada hari ini. Sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.